dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden Gus Miftah mundur dari staf kepresidenan di tengah desakan publik. Keputusan Gus Miftah untuk mundur dari jabatannya sebagai salah satu staf kepresidenan mengejutkan banyak pihak. Langkah ini ia ambil di tengah badai kritik dan gelombang desakan publik yang memintanya untuk dicopot setelah viralnya sebuah insiden perselisihan antara dirinya dan seorang pedagang es. Kejadian ini menjadi sorotan besar di berbagai media, memancing diskusi luas, bahkan hingga ke ranah politik nasional. Awal mula insiden. Semua bermula dari sebuah video amatir yang merekam Gus Miftah terlibat adu argumen dengan seorang pedagang es. Dalam video tersebut, terlihat Gus Miftah berdebat soal lokasi berjualan pedagang tersebut yang diduga mengganggu akses jalan. Meskipun konteks sebenarnya tidak sepenuhnya jelas, potongan video tersebut menyebar dengan cepat di media sosial dan memicu berbagai reaksi. Banyak yang mengkritik cara Gus Miftah menghadapi situasi itu, sementara lainnya mencoba membela dengan mengatakan bahwa video tersebut tidak menunjukkan keseluruhan kejadian. Namun, gelombang kritik yang muncul tidak terbendung. Narasi yang berkembang di media sosial menyebut bahwa sebagai pejabat publik, Gus Miftah seharusnya mampu menahan diri dan memberikan solusi yang lebih baik, terutama dalam menghadapi warga kecil. Hal ini membuat citranya sebagai sosok religius yang merakyat mulai dipertanyakan. Petisi desakan publik. Tidak lama setelah video tersebut viral, sebuah petisi daring dibuat oleh salah satu kelompok masyarakat. Petisi tersebut secara terang-terangan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Gus Miftah dari jabatannya sebagai staf kepresidenan. Dalam narasi petisi itu, Gus Miftah dinilai tidak layak memegang jabatan strategis karena tindakannya dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai seorang pejabat yang harusnya melayani masyarakat kecil. Petisi ini dengan cepat mendapatkan perhatian publik dan berhasil mengumpulkan puluhan ribu tanda tangan dalam waktu singkat. Banyak masyarakat yang merasa bahwa tindakan Gus Miftah tidak bisa ditoleransi, terutama karena dianggap mencederai citra pemerintahan Presiden Prabowo yang sedang berusaha membangun kedekatan dengan rakyat kecil. Munculnya hoaks tentang pemecatan. Di tengah derasnya tuntutan publik, muncul kabar bahwa Presiden Prabowo telah memutuskan untuk mencopot Gus Miftah. Berita ini langsung menjadi perbincangan hangat baik di media arus utama maupun media sosial. Namun, beberapa saat kemudian, Istana Kepresidenan mengeluarkan klarifikasi resmi yang menyatakan bahwa kabar tersebut tidak benar. Juru bicara Istana menegaskan bahwa Presiden Prabowo belum mengambil keputusan terkait status Gus Miftah. Presiden disebut masih mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memutuskan langkah lebih lanjut. Pernyataan ini membuat situasi semakin panas, karena sebagian masyarakat yang terlanjur percaya pada berita hoaks tersebut merasa kecewa bahwa Gus Miftah belum diberhentikan. Langkah berani Gus tekanan yang terus meningkat. Gus Miftah akhirnya mengambil langkah yang mengejutkan. Ia mengumumkan secara terbuka bahwa dirinya memutuskan untuk mundur dari jabatan staf kepresidenan. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Gus Miftah menjelaskan bahwa keputusannya ini diambil untuk menghindari polemik yang berkepanjangan dan agar tidak mengganggu fokus pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Saya tidak ingin menjadi beban bagi Presiden Prabowo dan lembaga kepresidenan. Apa yang terjadi adalah tanggung jawab saya pribadi, dan saya merasa ini adalah langkah terbaik, ungkap Gus Miftah dengan nada tenang. Ia juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat, khususnya kepada pedagang es yang terlibat dalam insiden tersebut. Gus Miftah menambahkan bahwa dirinya tidak ingin masyarakat terus terpecah akibat isu ini. Ia menyatakan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dan ketika polemik seperti ini muncul, ia merasa lebih baik mundur demi kepentingan bersama.
Langkah Gus Miftah menuai tanggapan beragam dari masyarakat. Sebagian besar memuji sikapnya yang dianggap kesatria dan bertanggung jawab. Namun, ada pula yang menyayangkan keputusan tersebut. Mereka berpendapat bahwa Gus Miftah seharusnya diberi kesempatan untuk menjelaskan lebih jauh konteks insiden tersebut sebelum memilih untuk mundur. Di sisi lain, ada pihak yang merasa keputusan Gus Miftah mundur adalah bentuk tekanan publik yang tidak sehat. Mereka menilai bahwa masyarakat terlalu cepat menghakimi tanpa memahami keseluruhan fakta yang terjadi. Sebagai tokoh publik, Gus Miftah memang selalu berada dalam sorotan, tetapi mereka merasa bahwa insiden seperti ini seharusnya tidak serta-merta menjadi alasan untuk mencopot atau menekan seseorang hingga mundur. Dinamika politik di balik keputusan. Keputusan Gus Miftah untuk mundur juga memunculkan spekulasi tentang adanya tekanan politik di balik layar. Beberapa pengamat menilai bahwa desakan untuk mencopot Gus Miftah tidak murni berasal dari masyarakat, melainkan ada kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan momentum ini untuk melemahkan posisi pemerintah. Istana Kepresidenan sendiri belum memberikan tanggapan resmi mengenai spekulasi ini, tetapi situasi tersebut menjadi salah satu topik hangat di kalangan politisi dan pengamat politik. Kini, setelah pengunduran dirinya, Gus Miftah menyatakan akan kembali fokus pada kegiatan dakwah dan sosial. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa ia lebih memilih untuk menjaga integritas lembaga kepresidenan daripada mempertahankan jabatannya di tengah kontroversi yang berkepanjangan.